Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Kita akan lanjutkan materi ataupun konten kita terkait membuat aplikasi rental mobil ya. Jadi sebelumnya itu kita sudah bisa membuat ataupun mengelola data pada tabel users, dan di video kali ini kita akan bahas untuk data di tabel mobil. Nah, ini mungkin saya perbaiki dulu sidebar-nya ya. Itu ada yang salah nama, typo ya. Sebentar, saya perbaiki di sidebar nih. Mobil, mana nih mobil? Nah, ini ya. Oke, jadi kita hari ini akan bahas bagaimana mengelola data yang ada di tabel mobil. Ya, di tabel mobil ini ada beberapa field, ada itu user ID. Nah, user ID nanti kita ambil dari informasi session yang sudah login ya. Lalu nomor polisi, ya, lalu merek, jenis, kapasitas, harga, dan fotonya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita akan ciptakan sebuah di terminal ya. Kita akan buat view baru untuk mobil seperti biasa. Nah, di sini model kita sudah punya ya. Nah, kita akan buat view baru untuk halaman mobil ya. Di sini berarti kita akan buat view baru php artisan make view pada folder mobil ya. Lalu kita akan tambahkan bernama index gitu ya. Ini di allow aja. Ups, ada yang masalah. Oh iya, salah ya. Di sini slash index. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, lalu di routes kita tambahkan rute baru lagi di sini. Routes, jika ada nanti rute baru bernama mobil. Oke. Kita akan arahkan langsung ke view bernama return view dengan nama. Oh ya, komponennya belum kita buat. Oh iya, sudah ya. Tadi sini mobil, lalu titik index. Oke ya, lalu di sini kita kasih nama routes-nya itu adalah mobil. Dan juga di sini kita arahkan ke middleware. Kita akan gunakan middleware untuk autentikasi. Oke, lalu kita buka indeks untuk mobil. Kita samakan saja seperti yang ada di user. Ini saya ambil, saya copy paste. Lalu saya paste di sini lagi, lalu saya aktifkan blade template. Maka di sini komponen belum kita buat ya, maka sekarang selanjutnya kita buat komponen livewire. PHP artisan make livewire dengan nama mobil komponen, gitu aja ya, biar gampang diingat. Oke, baru di sini kita ganti menjadi mobil komponen. Nah, kalau kita lihat di mobil komponen yang ada di folder livewire di app, nah di sini kita belum menampilkan datanya. Jadi dia akan kirim ke view livewire, lalu nama filenya ada mobil komponen. Lalu kalau kita lihat di mobil komponen, mana livewire, nah ini kita akan ambil mirip seperti yang ada di user komponennya saja. Ini ya, kita akan ambil mirip seperti ini ya. Oke, paling nanti fieldnya saja yang berbeda ya. Nah, di sini saya akan modifikasi beberapa. Nah, di sini include-nya usernya belum ada ya. Nanti akan kita setting user komponen, atau saya kembali ke mobil komponennya dulu. Mobil komponen ada di sini. Saya baca data dulu aja. Data titik mobil, ambil dari mobil, lalu paginate sebanyak 10. Misalnya seperti itu ya. Sesuai seperti yang mirip di user komponen ini nih. Ya kan, kita buat paginate. Lalu saya atur pagination-nya dulu ya di sini. Use with pagination. Lalu juga di sini use without URL pagination. Seperti ini. Lalu nanti di dalamnya ada fitur upload file ya. Maka di sini with upload file upload gini. Oke. Lalu saya atur semua nama-nama variabel yang mungkin kita butuhkan untuk mengelola datanya ini. Lalu ini juga saya aktifkan ya, pagination time-nya, agar dalam bentuk bootstrap ya.
Oke, lalu untuk halaman tambah dan editnya juga saya kasih. Ciptakan dulu variabel publiknya, saya set false. Public for add page, edit page. Ini sama dengan false. Lalu kita buat variabel masing-masing untuk kebutuhan inputan kita tadi. Pertama itu adalah, mana tadi ini? Nomor polisi, merek, jenis, kapasitas, harga. Oke. Nomor polisi, no polisi, merek. Ya. Lalu apa lagi tadi? Jenis, kapasitas, variabel jenis, variabel kapasitas, lalu variabel harga, dan juga yang terakhir variabel itu tadi di sini foto ya. Di sini lalu kita juga gunakan untuk ID-nya ya, nanti akan digunakan. Oke. Nah, sekarang akan diarahkan ke mobil komponen. Maka kalau kita lihat di mobil komponen, kita sesuaikan aja dulu di sini. Berarti di sini nomor polisi, baru di sini merek, lalu di sini ada apa lagi tadi ya? Ada jenis, ya kan? Lalu di sini kita lanjut lagi untuk harganya. Oke ya. Nah, itu dulu yang kita coba. Lalu di sini datanya tadi dikirim dalam bentuk mobil, maka di sini saya ganti user sini menjadi mobil, dan ini juga berubah di sini untuk ininya ya, paginationnya ini. Oke. Lalu di sini ini adalah no polisi sesuai urutan yang ada di atas ini ya. Lalu di sini untuk merek, lalu di sini untuk jenis, lalu ada harga. Ini saya perbanyak. Nanti fotonya terakhir kita buat ya. Harga. Oke. Nah, di sini ini sudah benar-benar. Oke, sudah. Nah, kalau kita coba lihat, kita pindah ke sidebar-nya dulu. Mana sidebar-nya ini? Kita arahkan ke mobil. Di sini rutenya ya, routes-nya. Route bernama mobil. Oke, coba refresh. Loh, belum berubah nih. Ini mobil. Oke. Ini user, yang ini mobil. Oops. Undefined. Oh ya, di sini belum kita passing datanya. Sini koma data. Oke. Variable add page. Apa nih katanya? Variable add page, edit page. Nah, di sini sudah ada. Di sini ini mobil komponen. Oh, ini coba kita pindahkan dulu. Mobil. Ini juga jadi mobil ya. Karena kan berada di folder mobil. Undefined tak didefinisikan katanya. Padahal sudah kita buat file public ini variable ya. Page, coba di sini kita lihat. Udah sama nih. Nah, sudah ya. Berarti tadi ada salah typo kali ya. Oh iya, di sini saya buat A-nya 2 kali ya. Nih typo. Oke, sudah aman. Nah, di sini sudah tanya belum kita buat ya. Nah,
tampilannya sudah seperti ini. Kalau mau dibuat ada pesannya, kalau misalnya data belum ada gitu kan, boleh ganti ini jadi for else ya. Ya, jadi formatnya seperti ini, for else. Biar lebih informatif ya. Nah, seperti ini kan. Di sini mobil, di sini as data. Nah, sini tinggal saya cut, masukkan aja ke sini. Sisanya yang for each yang lama hapus, landing di sini. Kita kasih call span sebanyak, ya kan, call span kan ya, tr baru di sini td, sorry, di sini baru call span. Ada berapa banyak kolom? 1 2 3 4 ya. Ini udah berapa? 1 2 3 4 5 6 call span. Maka di sini saya buat 6. Lalu saya buat teksnya di sini. Data mobil belum ada. Gitu ya. Nah, gini aja biar lebih informatif ya. Nah, sekarang saya akan modifikasi di sini. Ketika nanti diklik, maka di sini saya buat metode baru, public function create. Lalu ini tugasnya ngapain? This add page. Saya beri nilai true biar nanti menampilkan formnya. Maka sekarang saya buat form dulu untuk create dan edit ya. Di sini php artisan make view untuk mobil dan nama filenya adalah create. Begitu juga untuk edit, biar langsung saya buat saja. Nah, kalau kita perhatikan di create untuk mobil, kita coba ambil aja yang sama seperti create yang dimiliki users ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini mana ya? Create, nah ini. Paste. Lalu saya modif beberapa ya. Di sini judul berarti add mobil ya. Di sini berarti nomor polisi ya kan. Berarti di sini modelnya adalah no polisi gitu ya. Ini pun saya samakan saja ID-nya juga. Ini ID-nya ganti, ini ganti juga, ini ganti juga, ini ganti juga. Lalu di sini untuk merek ya. Nah, di sini juga ganti jadi merek. Ini juga merek, ini merek, ini merek, ini juga merek. Oke. Lalu kalau kita lihat di jenis itu dia saya tentukan I6 sepertinya. Nah, ini kan ada sedan, MPV dan SUV. Misalnya berarti pilihannya itu dalam bentuk combo box. Berarti di sini saya ganti menjadi jenis mobil. Oke, nah di sini saya pakai select. Pakai kelas form select. Saya nggak pakai ini model titik 2 wire titik 2 model sama dengan jenis. Oke, ini saya nggak pakai lagi inputan yang ini ya. Nah, dulu di sini saya buat pilihannya. Oke, option di sini apa tadi? Sedan, sedan, ya nggak? Sama ya. MPV SUV, oke. Dan pilih MPV, C2 MPV, dan di sini juga SUV. Oke, baru di sini ini namanya ID-nya jenis, ini juga diganti jadi jenis. Lalu untuk itu selanjutnya harga. Harga saya copy paste aja, ini roll saya nggak pakai lagi, saya ganti seperti ini untuk harga. Lalu wire modelnya juga bernama harga, ini juga saya ganti. Oke, ini. Setelah harga, lalu ada untuk inputan foto ya. Nah, untuk inputan foto saya tambah lagi di sini. Saya kasih teksnya di sini. Foto mobil. Ini type-nya adalah file. Di sini ini foto.
Saya ganti semua. Oke, kalau kita coba sekarang tampilannya seperti apa. Klik. Oke, sudah ya. Ini tinggal kita sesuaikan nanti. Oke, lalu ketika nanti diklik diarahkan ke store. Oke. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah memvalidasi semua inputan. Semua inputan harus diisi, maka kita lakukan input validation di mobil di sini. Kita buat metode baru untuk menyimpan datanya tadi apa namanya? Store. Public function store. Lalu kita lakukan this validate. Pertama itu tadi apa? No policy. Ini rule-nya adalah require. Lalu di sini merek. Ini juga require. Lalu jenis. Ini juga require. Lalu ada harga. Ini juga kita suruh require. Dan ada foto. Ini sifatnya juga rule-nya require. Dan juga saya beri rule kedua adalah image. Berarti yang diformat harus, yang diupload harus dalam bentuk image. Nah, saya coba refresh. Tambah, saya klik ya. Nah, ini sudah muncul. Tinggal mengcustom pesannya saja. Oke, berarti kita custom. Untuk nomor polisi, di formular require, di rule require itu kita masukkan pesan nomor polisi tidak boleh kosong. Baru merek juga seperti itu. Merek tidak boleh kosong. Baru setelah itu jenis titik require. Jenis mobil tidak boleh kosong. Baru harga juga sama, require harga tidak boleh. Baru foto titik require, foto tidak boleh kosong. Lalu yang foto, jika yang divalidasi itu untuk rule image, kita munculkan foto dalam format image. Coba ya, kita coba sekarang. Nah, sudah ya. Loh, kok harga? Berarti tadi belum dirubah ya. Di sini ini masih foto sudah benar. Oh, ininya errornya masih di harga. Oke, kita coba lagi refresh. Add. Oke, sudah, semua sudah terdeteksi ya. Oke, nah untuk proses uploadnya kita akan pakai fitur Laravel itu yang bernama storage. Jadi kita akan gunakan, saya coba buka validation apanya dulu, documentationnya ya. Di sini ada yang namanya storage. Jadi untuk proses instalasinya, si Laravel itu punya fitur yang sangat mempermudah kita dalam proses upload ya, yang namanya adalah file storage. Nah, untuk menggunakan storage ini kita install dulu dengan perintah ini melalui terminal ya. Ini saya copy, lalu saya jalankan di sini supaya nanti media penyimpanannya nggak terlalu ribet ya. Oke, sudah. Lalu kalau kita lihat di website Livewire, untuk proses upload itu kita lihat di documentation, proses upload itu, nah ini. Nah, dia nanti tinggal gunakan perintah store, boleh, ataupun bisa pakai perintah store as. Ya, nah seperti ini. Oke. Atau bisa menggunakan perintah ini juga, bawaannya si Laravel 11-nya gitu ya. Kalau nggak salah itu ada di bawah bagaimana proses uploadnya. Bentar ya, ini masih proses menentukan ininya, storage-nya. Atau kita cari di ini aja, di search-nya ini. Kita buat upload.
file upload. Nah ini, nah perintahnya boleh seperti ini. Kalau sudah pakai storage ini tadi, dia perintahnya jadi seperti, bentar ya, saya cari dulu. Sepertinya ada di atas. Ini coba kita lihat ya. Di sini ada store. Coba kita upload. Coba kita lihat ya. Atau nanti kita pakai aja yang punya si Livewire juga boleh nih, seperti ini kan. Kita tentukan nanti path-nya di mana, ya kan. Lalu nanti kita berikan nama foldernya. Lalu kita tentukan nama filenya nanti. Boleh pakai store asing ini atau yang di atas ini, ya. Oke, berarti kita cukup menggunakan use ini, with file upload. Sudah tadi kita gunakan ya. Lalu kita tinggal lakukan perintah ini. Ya, langsung kita masuk ke sini. Pertama berarti kita lakukan this photo seperti ini tadi kan. Lalu kalau kita pakai store as, maka di sini kita pakai yang ini. Oke, tapi terlebih dahulu kita ambil dulu nama ininya ya, hash name-nya. Jangan kita pakai original name, kita buat nama baru. Di sini foto terus hash name. Bisa nggak ya? Coba ya. Hash name. Coba kita ini ya. Ini coba kita kok matikan. Kita coba cek dulu, bisa nggak kita ciptakan nama baru ya. Di sini saja kita buat foto. Bisa nggak ya? Bentar. Coba kita upload satu file. Kita isi sembarangan aja dulu nih ya. Yang penting berisi, kita coba satu file. Misalnya seperti ini. Oke, dia dapat lokasinya aja. Bentar ya. Oke, tadi ini kita mungkin pasti dapat itu, tapi kita coba langsung saja di sini. Ini saya hapus. Lalu yang tadi ini juga saya hapus. Oke, lalu kita coba di sini store as. Seperti itu kan tadi di sini. Mana ya? Nah, ini. Store as, path-nya di mana? Kita buat aja namanya seperti tadi perintahnya. Pertama path itu path-nya berada di, kita langsung aja di sini tuliskan aja nama path-nya mobil. Lalu parameter kedua adalah nama filenya. Ya, bisa nggak ya? Oke. Di sini kita buat this photo hash name. Nah, seperti ini. Nanti kita coba lihat ya. Nanti apakah tersimpan nanti ke sini di Rencar tadi, mana Rencar kita ini. Nanti otomatis terhubungnya ke sini, storage. Akan ada tercipta nanti folder bernama mobil ya. Oke, kita coba ya. Lalu di sini kita simpan datanya. Mobil create. Pertama itu di tabel itu yang ada adalah user ID. Nah, user ID itu kita ambil dari data session yang menyimpan user ID kita. Itu berarti ada di, kalau nggak salah out gini kan, buka kurung, lalu user, lalu field kita itu apa? ID. Gitu ya. Oke. Lalu setelah itu baru masuk ke no policy.
itu disimpan oleh siapa? No polisi. Oke, baru merek itu disimpan oleh merek. Lalu jenis itu disimpan oleh jenis. Lalu harga itu disimpan oleh harga. Lalu yang terakhir apa tadi ya? File kita foto ya. Ya, foto itu disimpan oleh foto. Baru kita ambil hash name-nya. Oke, kalau sudah berhasil, kita buat sebuah session flash, namanya adalah success. Lalu di sini berhasil simpan data gitu misalnya ya. Oke, baru di sini kita buat reset. Oke, kita coba ya. Sebelumnya saya ambil gambar mobil ya. Saya ambil di icon finder biar ada yang gratisan icon gambar mobil ya. Kita nggak usah ambil gambar yang dari Google car. Saya ambil aja seperti ini. Nah, kita ambil yang free. Oke, yang free itu gimana? Ini aja deh. Kita ambil yang resolusinya agak besar, yang 512. Ini sudah start download. Ini saya kasih namanya car 1 gitu ya. Oke, saya coba upload itu. Saya beri aja nomornya, saya refresh, tambah data baru, mobilnya misalnya BK misalnya ya. Oke, mereknya itu adalah misalnya apa ya? Tesla misalnya ya. Jenis mobil sedan, harganya misalnya 500.000 per hari ya. Lalu kita ambil foto tadi, file gambar tadi. Oke, simpan. Ups, katanya apa nih? Constraint jenis. Oke, di sini apa jenisnya? Sepertinya nggak sesuai dengan inputan yang kita tentukan. Sedan, MPV, SUV. Sedan. Di sini saya tulis apa? Pilihannya. Oh, S-nya besar ya. Sorry. Di sini saya tentukan tadi S-nya kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Saya refresh, kita input lagi ulang. Saya masukkan BK seperti ini. Oke, mobilnya misalnya Soluna gitu. Lalu jenis mobilnya sedan. Belum saya yang value-nya tadi sepertinya sudah saya rubah ya, tapi depannya belum. Oh, ini kok nggak belum saya save, sorry. Saya refresh lagi. Oke, di sini kita 1 2 3 4 ABC gitu ya. Soluna misal harga 300.000. Choose file R1, lalu di sini simpan. Nah, sudah masuk. Kalau kita lihat di storage-nya, tidak masuk ya. Coba sebentar kita lihat. Kalau di data mobil masuk nggak datanya ya? Masuk sih. Tapi yang di foto, wah fotonya masuk. Fotonya masuk, tapi di storage nggak di-tag. Coba saya refresh ya. Siapa tahu karena agak lambat. Nggak masuk. Oke. Harusnya di sini akan tercipta sebuah folder. Atau coba kita lihat di pemberitahuan ini. Nah, ini mana tadi ya? Nih. Prosesnya nggak berhasil. Oke, kita coba di depannya kita buat kata kunci public seperti ini ya. Nah, kita coba ini saya hapus dulu data yang lama. Nah, ini lalu kalau kita coba refresh. Oops, belum saya save ini ya. Ini saya save. Data lama sudah hapus. Lihat di sini BK 2 3 4 AB. Nah, seperti ini.
Sini sedan misalnya 300, choose file. Apakah masuk? Kita coba ya. Nah, sudah ya. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, jadi perlu kita tambah di sini public ya. Karena di sini kan begitu kita artisan storage link kan dia kasih tahu storage-nya itu terhubung ke folder app public ya. Nah, jadi ini file image-nya sudah tersimpan. Oke. Nah, sekarang yang menjadi kita coba adalah bagaimana menampilkannya tadi tuh, yang image yang tadi sudah kita proses ya. Di indeks ini kita tampilkan ininya ya, mobilnya gitu ya, gambarnya ya. Berarti itu berada di mobil komponen di sini. Ini ya. Di sini saya tambah satu kolom lagi foto gitu ya. Fotonya cuma satu aja. Maka di sini saya tambah td, maka di sini harus berisikan tag img. Lalu isinya di sini berarti dari file folder asset, lalu nama foldernya itu kalau nggak salah mobil ya. Kita coba baru di sini slash titik variabel data nama foto, file foto kita. Kita coba ya. Nggak baca berarti mungkin kita perlu tambah public tadi. Public slash mobil. Nggak mau baca. Kalau kita tampilkan saja pasti ini bisa. Kita coba di sini variabel data pada field foto. Nah, ini nama filenya yang tadi sudah sesuai. Di sini saya buat tadi apa? Mobil ya. Udah benar. Oke, kita coba di sini mungkin bukan public ya, tapi storage. Nah, sudah ya. Jadi karena kita sudah pakai link storage ini ya. Jadi dia kita panggil di depan storage lalu nama foldernya apa. Karena kan di sini disimpannya di storage ya, di Rencar ini. Ini ya. Nah, di sini ini kan folder storage ya, di dalam storage ada mobil ya. Oke. Lalu kita atur ukurannya karena tadi resolusinya besarnya 500 pixel. Kita atur di sini mungkin di alternatifnya kita tampilin nama mobilnya aja ya. Merek gitu ya. Lalu kita atur stylenya atau ukurannya, width-nya itu mungkin kita buat aja sekitar 250 pixel. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ya, atau kita perkecil lagi di 150 mungkin. Nah, sudah ya. Bisa ya. Kalau misalnya saya tambah lagi data pasti bisa. Ini tinggal kita masuk ke proses delete dan edit. Oke. Kalau di delete mah tinggal kita tambah ini ya. Metode destroy ya. Oke. Kembali ke mobil komponen, kita buat untuk destroy. Function. Di sini kita buat destroy. Ada ID yang dikirim ya. Lalu kita coba cari datanya. Mobil. Baru di sini find ID. Kalau ketemu, kita coba hapus datanya. Bisa nggak ya? Kita hapus file gambarnya beserta datanya gitu ya. Berarti di sini unlink. Di sini bisa gini nggak ya? Public path. Lalu di dalamnya ada storage slash lalu folder mobil. Lalu slash nama filenya adalah variable mobil slash foto. Kita coba ya nanti ya. Lalu di sini variable mobil delete. Ini artinya mendelete data di tabel ya. Lalu kita buat session flash success. Di sini berhasil hapus. Oops. Di sini kita reset. Oke. Nah, coba kita lihat di user ya. Oke.
Nah, kita coba delete ya. Nah, datanya sudah hilang. Kalau kita coba lihat refresh data mobilnya ini ada, tapi di delete add sudah terdata, dihapusnya tanggal kapan gitu ya. Lalu kita coba lihat di storage di mobil. Nah, juga sudah hilang ya. Jadi artinya perintah ini tadi untuk menghapus file yang sudah kita upload ya, yang ada di public path, lalu foldernya storage, lalu folder mobil, nama filenya adalah sesuai dengan field di tabel mobil tadi itu, yaitu field foto. Nah, yang selanjutnya adalah di sini untuk edit. Maka di sini kalau diklik edit, di sini saya tuliskan public function edit, ada variable edit di sini ID. Di sini saya this edit page sama dengan true. Lalu this ID saya isi variable ID. Oke. Lalu halaman halaman edit belum saya buat. Maka edit sudah tadi ya. Halaman edit sudah saya buat sepertinya di mobil, mana mobil. Nah, ini sudah ya. Saya copy paste saja dari halaman create. Oke, baru kita perbaiki yang perlu diperbaiki. Nah, di sini kurang tadi ya, belum selesai ya. Di sini saya simpan masing-masing. Di sini kita cari datanya. Mobil, find ID, lalu juga ditemukan this no policy, sama dengan isinya adalah mobil pada field no policy. Ini kurang satu lagi titiknya ya, titik 2-nya. Ini sama dengan mobil. Nah, seperti ini, oke. Lalu this merek sama dengan mobil field merek. Lalu this jenis sama dengan mobil field jenis. This harga sama dengan mobil harga, gitu ya. Lalu foto kita kosongkan aja dulu, tapi nanti ketika diisi maka kita akan suruh untuk di update. Tapi kalau fotonya tidak diisi maka field foto tidak perlu diupdate, gitu ya. Oke, lalu kita coba. Saya tambahkan data baru lagi ya untuk kita coba proses edit. B seperti ini. Lalu di sini saya buat mereknya Mercedes. Jadi mobil sedan, di sini harganya 500.000. Lalu kita ambil image yang tadi aja lagi. Gini ya. Simpan. Oke, kalau kita edit, maka datanya sudah dapat. Nanti ini kalau kita isi berarti field foto kita edit, tapi kalau field ini kita tidak isi berarti field pada foto yang ada di tabel mobil tidak perlu kita update, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di edit itu nanti di ini actionnya bukan ke sini, melainkan ke update yang isinya adalah di sini apa ya? Variable ID. Ya, karena tadi kan sudah kita kirim di sini ya. Mana? Tadi kita sudah kirim ini. Oke. Nah, ini sudah harusnya bisa aman nih. Oke. Ini saya refresh. Ini saya edit. Oke, berarti sekarang kita kembali ke membuat sebuah metode bernama update. Oke. Oke ya. Lalu ke sini kita buat public function update seperti ini. Lalu kita cari mobilnya. Mobil sama dengan model mobil, cari data berdasarkan this ID. Oh enggak, tadi ada dikirim ID ya. Sebenarnya kalau kita sudah kirim public ini sepertinya di sini nggak perlu lagi ya. Yang penting update aja. Ya kan? Karena sudah disimpan kan. Berarti di sini nggak perlu ini ada ID. Dah, oke. Lalu kita cari. Kalau sudah ditemukan, kita tanya dulu. Jika isi field fotonya itu empty, maka kita tidak simpan. Maka di sini if
empty this photo, apa yang kita lakukan? Jika tidak kosong, apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi kalau dia field foto itu tidak berisi, ya kita langsung simpan gini aja ya. Oke. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Ini akan menyimpan. Nah, di sini ini kita hapus. Kita nggak perlu ini. Tapi kalau nanti fotonya berisi, kita langsung lakukan dulu. Pertama adalah this photo store as, kan gitu ya. Seperti tadi perintahnya. Di sini berarti ke public/mobil, ya kan? Lalu path-nya di sini namanya adalah this photo, lalu hash name, buka kurung tutup kurung, seperti ini. Baru yang tadi kita masukin seperti ini. Oke, lalu di sini tinggal session, buat sebuah flash bernama success. Kita buat pesannya berhasil diubah, gitu ya. Lalu semua inputan, semua isi variabel kita reset, kita kembalikan ke posisi awal, gitu ya. Lalu saya ini, oke, ini saya refresh lagi aja. Edit, misalnya harganya saya rubah menjadi 600.000. Kita lihat ya. Ups, oh iya, saya malah create. Oke, saya delete aja dulu. Ini karena kesilapan tadi, bukan harusnya jangan create ya. Ini salah ya. Ini saya hapus dulu yang lama. Harusnya jangan itu, jangan create ya. Salah kita. Ini tinggal ganti aja menjadi mobil update gitu ya. Saya jadi pakai perintah create di situ. Harusnya di sini update. Oke ya. Refresh. Kalau kita lihat di storage, masih ini image-nya ya. Ini juga saya refresh. Oke. Saya edit, ini ganti jadi 600.000. Maka ini sudah jadi 600. Oke. Kalau misalnya image-nya saya ganti nih, saya mau pakai image gambarnya yang dapat nggak ya? Ada yang Mercedes nggak ya? Ikonnya ya. Kita coba ya. Dapat kali ya. Nah ini misalnya nih, saya mau pakai image yang ini. Oke, saya kasih aja namanya car 2. Oke, kita coba edit ya image-nya. Oke. Nah, sudah berubah, tapi kalau kita perhatikan, gambar yang lama masih ada di sini, ya kan? Ini saya buat yang large. Nah, gambar yang lama masih di sini, maunya dihapus ya, gitu ya. Berarti tinggal kita tambah di sini. Sebelum di-upload, kita unlink. Seperti tadi ya, unlink public path, lalu ke folder storage, lalu folder mobil. Oke. Ini kasih slash. Lalu di sini variabel mobil, field, foto. Harusnya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi ini pasti nanti berubah. Harusnya gitu. Nah, ini harusnya terhapus otomatis. Ini coba saya hapus dulu. Kita coba balikan lagi. Harusnya nanti ketika saya pilih di sini car 1, berarti yang ini akan dihapus baru masuk gambar yang baru. Biar kelola filenya rapi gitu ya. Simpan. Nah, sudah berubah kalau kita lihat di sini. Nah, yang Mercedes tadi sudah dihapus ya. Oke. Jadi ini sudah bisa, proses untuk manajemen menu mobil sudah selesai kita lakukan. Nanti kita akan lanjut lagi untuk proses transaksi laporan. Ya, ada 2 proses lagi yang harus kita buat. Oke. Jadi itu saja untuk video kali ini terkait bagaimana mengelola data di tabel mobil ya. Mulai dari menampilkan, menambahkan data, proses upload sampai edit dan hapus ya. Jadi itu saja, kita sambung lagi nanti di video berikutnya terkait aktivitas yang lain ya. Silakan ditunggu video-video berikutnya di Indo Programmer. Terima kasih.